Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Rabu malam. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fiqhul musabaqah, fikih yang berkaitan dengan perlombaan. Yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip seorang muslim itu dalam setiap aktivitasnya, aturan syariat itu harus melekat pada dirinya. Karena banyak kaum muslimin yang mereka tanpa sadari cara berpikirnya seperti berpikir orang-orang sekuler. Tahu cara berpikirnya orang sekuler itu? Mereka katakan, kalau masalah di lapangan mah nggak usah bawa-bawa agama. Itu cara pandang sekuler. Karena orang sekulerisme itu memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Jadi jangan katakan ketika kita berolahraga, ketika kita mengadakan lomba, jangan katakan kalau masalah ini mah nggak usah bawa-bawa agama. Subhanallah. Terus agamanya mau ditaruh mana? Karena prinsip orang yang beriman, aktivitas apapun yang dia lakukan, agama yang harus dia bawa. Aturan syariat itu mengikat dia dimanapun dia berada. Antum jadi pedagang, ya antum bawa aturan agama. Antum jadi tenaga medis kesehatan, ya antum bawa aturan agama, kan begitu. Termasuk kita bermain di lapangan, kita ikut lomba, aturan syariat itu harus melekat pada diri kita. Jadi jangan katakan gak usah bawa-bawa agama kalau ke lapangan. Ini cara berpikirnya orang sekuler, orang-orang barat yang mereka memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Nah ini yang perlu kita ingatkan nih. Karena ada sebagian muslim yang cara berpikirnya seperti itu. Sudahlah, agama itu urusannya di masjid saja, gak usah bawa-bawa ke lapangan, gak usah bawa-bawa ke pasar, gak usah bawa-bawa ketika berekonomi dan berpolitik. Salah fatal itu. Itu cara berpikirnya orang sekuler yang mereka memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Maka orang beriman dimanapun dia berada, aturan syariat itu mengikatnya. Yang halal dia lakukan, yang dilarang syariat dia tinggalkan. Apapun profesi kita ini, apapun pekerjaan kita, aturan syariat itu melekat pada diri kita. Ya. Baik, kemudian berkaitan dengan fiqhul musabaqah ini, hukum asal perlombaan itu diperbolehkan. Makanya para ulama membagi al-musabaqah tanqasimu ala qismaini. Perlombaan itu terbagi menjadi dua macam. Secara umum perlombaan terbagi menjadi dua macam. Al-awwal, yang pertama, al-musabaqatu al-muharramah. Perlombaan yang diharamkan oleh syariat. Yang kedua, al-musabaqatu al-mubahah. Perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat. Walaupun hukum asal perlombaan ini mubah, boleh dilakukan, tapi para ulama membahas ada perlombaan-perlombaan
yang diharamkan dalam syariat, apakah itu karena ada dalil yang jelas menyatakan itu diharamkan, atau karena di dalamnya mengandung unsur bahaya dan mudarat. Kita akan jelaskan nanti apa saja itu perlombaan-perlombaan yang diharamkan. Hukum asal perlombaan tadi Anda katakan hukumnya mubah. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah diri kalian agar memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kalian, orang-orang kafir. Jadi perlombaan itu dalam syariat dijadikan sarana untuk kita berlatih kekuatan untuk mempersiapkan apa? Berjihad di jalan Allah melawan orang kafir. Nah, itu hukum asalnya. Makanya nanti dijelaskan perlombaan-perlombaan yang itu disyariatkan semuanya dalam rangka mempersiapkan kekuatan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Nah, ini hukum asal perlombaan. Karena hukum asal perlombaan itu mubah dan yang haram itu sebetulnya sedikit, maka kita bahas yang sedikit dulu, yaitu al-musabaqah al-muharramah, perlombaan-perlombaan yang diharamkan. Al-musabaqatu al-muharramatu tanqasimu ala qismaini. Perlombaan yang diharamkan secara syariat ini terbagi menjadi dua juga. Perlombaan yang diharamkan secara syariat juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, perlombaan yang diharamkan oleh syariat karena ada dalil syar'i secara zahir mengharamkan perlombaan tersebut. Jadi secara dalilnya zahir jelas sekali Rasulullah mengharamkan perlombaan tersebut. Yang kedua, secara dalil syar'i tidak dijelaskan, namun para ulama berijtihad. Perlombaan itu diharamkan karena di dalamnya ada unsur kemudaratannya. Jadi secara dalil syar'i tidak dijelaskan secara detail, tapi para ulama berijtihad karena ada unsur kemudaratan, bahaya di dalamnya. Kita bahas dulu perlombaan yang haram karena ada dalil nasnya dengan jelas menyebutkan materi perlombaan itu diharamkan. Apa itu materi yang dengan dalil secara zahir diharamkan oleh syariat? Yang pertama, ikhwah, al-musabaqatu bin nardi, perlombaan yang menggunakan dadu. Antum agak kaget kayaknya ya, karena jarang ini kaum muslimin tahu ternyata permainan atau perlombaan yang menggunakan dadu itu diharamkan oleh syariat. Bahkan dalilnya jelas, hadis Rasulullah yang menyatakan itu. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinziri wa dami." Kata Rasulullah, barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Kata Imam Nawawi, ulama besarnya mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, hadzal hadis dalilun ala tahrimil la'bi bin nardi lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqasu alaihi bisabghi lahmil khinziri wa damih.
Kata Imam Nawawi, hadis ini dengan jelas menunjukkan haramnya permainan dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya. Bahkan kata Imam Nawawi, hadis ini sebagai hujjah bagi Imam Syafi'i dan kami mayoritas ulama mazhab Syafi'i tentang haramnya bermain dadu. Lihat itu. Ya, ternyata ini kata Imam Nawawi hujjahnya Imam Syafi'i dan kami ulama mayoritas mazhab Syafi'i mengharamkan itu. Tapi jarang ya orang Indonesia yang tahu. Ya, padahal kan mengklaimnya mazhab Syafi'i tapi doyannya main dadu. Ya, ana dulu ya nggak tahu hadis ini juga. Ya, dulu ana hobi main Scrabble. Tahu Scrabble itu? Tahu Scrabble? Scrabble itu kan ada manfaatnya. Nyusun kata pakai bahasa Inggris. Ya, itu kalau di dunia pendidikan itu terkenal Scrabble, bahkan dilombakan dulu. Ya, coba sama. Kalau mau jalan itu pakai ngocok dadu. Ya, jadi itu nyusun bahasa Inggris per kata-kata. Ya, tapi setelah tahu hadis ini, oh, anak baru paham. Ya, ternyata segala yang berkaitan dengan dikocok dadu itu diharamkan. Ya. Nah, ini hadis yang pertama riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Ya. Yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Lihat itu, hawa nafsu kita ini harus tunduk sudah pada dalil-dalil yang sahih. Walaupun memang kita suka main itu, tapi ketika sudah ada dalil yang sahih yang menyatakan keharamannya, sudah sami'na wa ata'na, kan begitu. Walaupun secara hawa nafsu itu masih pengen main yang kayak gitu. Ya, anak dulu tuh hobi banget main Scrabble gitu, karena ada manfaatnya. Anak hafal gitu kosakata bahasa Inggris. Ya, dan dulu anak kan di pesantren Arab Inggrisnya jalan. Ya, tapi pas tahu dalil ini ya sudah tunduk kita pada aturan Allah dan Rasul. Kalau ngikutin hawa nafsu kok pengen main lagi. Karena banyak sekali kosakata ya yang kita tahu dengan permainan Scrabble itu bahasa Inggris. Antum nggak pernah main kan itu? Nah. Atau jangan-jangan zaman antum beda sama zaman anda? Ya, itu dulu dimainkan itu sama banyak ya mereka yang memang suka untuk mengembangkan bahasa Inggris dulu pada senang main itu. Ya, tapi tadi karena mainnya dengan dadu ya sudah. Ya. Akhirnya kita tunduk dengan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, paling solusinya tidak dengan dikocok dadu. Bisa saja sebetulnya. Apakah itu dengan menggunakan ya angka yang kita pajang di dinding, kemudian tiap mau jalan ya dilempar apa? Busur panah, anak panah. Bisa saja, yang penting tidak menggunakan dadu. Ya, wallahu a'lam. Sebagian ulama yang mengharamkan ya permainan dadu ini, mereka mengambil kenapa sih permainan dengan menggunakan dadu itu diharamkan. Yang pertama kata mereka, karena itu menyerupai orang-orang yang bermain judi. Karena biasanya judi itu menggunakan dadu. Ternyata kocokan-kocokan itu sudah ada di zaman Rasulullah. Ya, dan itu biasanya digunakan untuk apa? Bermain judi. Sebagian ulama mengatakan hikmah kenapa diharamkannya karena permainan atau perlombaan yang seperti itu hanya berdasarkan kebetulan saja, tidak melatih kecerdasan otak, tidak melatih kecerdasan kekuatan fisik.
Jadi cuma kebetulan kan, yang namanya ngocok kan kita nggak tahu keluarnya angka berapa. Adapun yang di film-film itu dewa judi itu kan bohong saja. Dia bisa menetapkan dadu yang keluar itu angka berapa. Karena hukum asalnya yaitu kebetulan saja ketika dia mengocok kemudian keluar angka dari dadu tersebut. Kartu domino, para ulama mengkiaskannya dengan permainan dadu. Karena sama-sama apa? Dasarnya kebetulan saja. Bukan berdasarkan keahlian tertentu, memiliki kesamaan, melalaikan dari berzikir kepada Allah, menyia-nyiakan waktu, dan juga tadi dasarnya hanya kebetulan, bukan berdasarkan pada keahlian. Nah, ini yang pertama ya, yang diharamkan secara nas hadis, ada dalilnya disebutkan haramnya permainan dadu. Yang kedua, tapi jarang ya, perlombaan Scrabble jarang ya di masyarakat kita, kecuali di lembaga pendidikan biasanya. Yang kedua, perlombaan yang juga diharamkan karena ada dalilnya, perlombaan yang di dalamnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bahkan disebut ancamannya luar biasa itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Bayangin tuh, diancam laknat Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kalau tadi yang melaknatnya Rasulullah, kalau ini Rasulullah yang bersabda, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah yang melaknat. Kalau tadi kan Rasulullah yang melaknat, kalau sekarang Allah yang melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka ini dihindari, jangan malah dibuat lelucon. Ini masalahnya laknat loh. Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu 70 dosa-dosa besar, kan beliau menyebutkan setiap dosa yang diancam dengan murka Allah, laknat Allah, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Jadi nggak main-main ini. Kalau sudah disebutkan kata laknat dalam hadis tersebut, itu maknanya jatuh ke dalam dosa besar. Maka bahaya sekali kalau ini justru dijadikan lelucon. Perlombaan bola, futsal, tapi laki-lakinya pakai daster, pakai lipstick, pakai wig perempuan. Ini diancam laknat sama Rasulullah dan Allah pun melaknatnya, kata Rasulullah. Maka perkara yang seperti ini harus dihindari. Makanya tadi jangan katakan ini kan cuma urusan permainan perlombaan, nggak usah bawa-bawa dalil agama. Terus agamanya mau ditaruh mana? Kita ini mukmin, setiap aktivitas kita terikat dengan aturan syariah. Nggak bisa mengatakan nggak usah bawa-bawa agama deh di lapangan. Ini cara berpikirnya orang sekuler. Agama itu harus dibawa kemanapun kita ada. Sampai ke toilet pun Rasulullah ngajarin kita bagaimana aturan syariat itu. Sampai ke toilet ada aturan syariatnya. Gak boleh teriak-teriak dalam toilet, gak boleh nyanyi-nyanyi, senantiasa gak boleh menyebut lapas-lapas Allah. Kan itu aturan syariat. Jangan katakan kalau di toilet mah gak usah bawa-bawa agama. Oh, salah fatal. Ya, kalau di toilet saja kita disuruh bawa aturan syariat ini, bagaimana kita beraktivitas di lapangan, di tempat kerja, semuanya harus terikat dengan aturan syariat. Ya, nah ini ya, mengingatkan haramnya perlombaan yang di dalamnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki.
Taib, ini perlombaan yang diharamkan karena ada dalil syar'inya. Yang kedua, perlombaan yang diharamkan karena di dalamnya ada unsur kemudaratan atau unsur bahaya di dalamnya. Jadi secara dalil mungkin nggak dijelaskan secara detail, oh ini haram secara nas, tidak. Tapi ulama mengambil dalil-dalil yang secara tersirat itu ada unsur mudaratnya, maka disitulah diharamkan perlombaan tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, perlombaan matador. Tahu antum matador? Orang diadu sama banteng. Ya. Tapi kalau di negara kita mah gak ada ya. Biasanya di Spanyol. Yang kedua, gulat bebas. Kalau gulat saja itu dibolehkan oleh syariat. Nanti kita bawakan dalilnya. Tapi kalau gulat bebas tuh kalau di zaman kita kayak smackdown. Boleh mukul muka, boleh nendang. Karena syariat ini memuliakan wajah. Wajah itu nggak boleh dipukul, nggak boleh dilukai. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha." Apabila kalian berperang, berjihad di jalan Allah, jauhi itu yang namanya memukul bagian kepala atau wajah. Jadi wajah itu dimuliakan sekali dalam syariat. Makanya nggak boleh setiap olahraga yang ada unsur di situ membolehkan memukul wajah, maka itu diharamkan oleh syariat. Yang ketiga, sebagian antum kaget ini, tapi kita harus sebutkan karena amanah ilmiah ini. Mayoritas ulama mengharamkan olahraga tinju. Karena tadi bolehnya apa? Memukul wajah. Yang keempat, mengadu hewan. Ayam diadu ayam, kambing diadu kambing. Nah, ini semuanya perlombaan yang di dalamnya ada unsur kemudaratannya. Kita bahas dalil-dalilnya sekarang. Yang pertama, dalil dari Al-Quranul Karim, firman Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian sendiri dengan tangan-tangan kalian, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di sini jelas nggak boleh kita membinasakan diri kita dengan satu perlombaan, satu permainan yang di situ akan menyakiti diri kita. Matador sama aja, masa manusia diadu sama banteng? Ya, itu kan sama dengan menyakiti diri sendiri. Ya, gulat bebas, smackdown jelas haram, itu sama dengan menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Dalil yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Kata Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Nah, ini dalil secara Quran dan juga sunnah Rasulullah. Kalau ada yang masih bantah, ya, anak kasih dalil keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, forum ulama fikih sedunia. Jadi ini bukan ulama fikih lokal, sedunia tuh kumpulan para ulama dari berbagai negara muslim yang mereka punya lembaga namanya Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, forum ulama fikih sedunia di bawah bimbingan Rabitatul Alam Al-Islami.
Mereka mengeluarkan fatwa yang mereka berkumpul membahas tentang hukum tinju, matador, adu binatang, gulat bebas. Di situ mereka membahas, dan mereka mengeluarkan fatwa ini sudah lama itu, dari tahun 1408 Hijriyah. Disebutkan keputusan Forum Ulama Fikih Sedunia itu, mereka berkata, yara al-majlisu bil ijma' anna al-mulakamata allati tumarisu fi halabatir riyadah wal musabaqat fi biladina al-yawm hiya mumarasatun muharramatun fi syari'atil islamiyah li'annaha taqumu ala asas istibahati idha'i kullal mutaghalibaini lil akhar idha'un balighan fi jismi qad yasilu bihi ilal ama awit talaffil had awil muzmin fil mukh aw ilal kasuril balighah aw ilal mauti duna mas'uliyati ala dharib. Kata mereka, anggota majelis Forum Ulama Fikih Sedunia sepakat pertandingan tinju, gulat bebas yang diadakan di arena olahraga di berbagai negara saat ini adalah pertandingan yang haram dalam syariat Islam. Karena pertandingan ini dibangun di atas prinsip motivasi untuk menyakiti lawan pada fisiknya, bahkan terkadang sampai menimbulkan kebutaan, geger otak, kerusakan sebagian panca indera, patah tulang yang parah, bahkan sampai pada kematian tanpa ada tanggung jawab sepeser pun dari orang yang memukulnya. Lihat, para ulama mengambil kesimpulan hukum, setiap perlombaan yang dibangun di atas prinsip saling menyakiti, maka itu menjadi haram hukumnya. Setiap perlombaan yang di dalamnya ada unsur prinsip saling menyakiti, maka itu sudah diharamkan oleh syariat kita. Makanya dengan jelas pertandingan-pertandingan seperti gulat bebas, apalagi tinju ya, mukul muka kan poinnya paling besar ya, maka itu dibangun motivasinya atas menyakiti yang lainnya, maka itu diharamkan oleh syariat ini. Nah ini perlombaan-perlombaan yang diharamkan secara syariat. Kemudian perlombaan-perlombaan yang diperbolehkan dengan syarat. Hukum asalnya ya, segala perlombaan itu diperbolehkan, tapi tetap ada syarat-syaratnya dalam syariat. Dia terikat aturan syariat itu. Yang pertama, perlombaan olahraga apapun itu, sepak bola, futsal, voli, basket, apalagi biasanya baseball, apalagi pokoknya setiap perlombaan yang menggunakan bola itulah, itu tetap ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hendaknya niat bermain atau berlombanya untuk menguatkan badan dan relaksasi jiwa. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka yang ikut perlombaan ini tidak membuka auratnya. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Mereka kalau sudah bermain, berlomba, lupa itu ada aurat yang mesti ditutup. Laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai mana? Sampai lutut. Berapa banyak yang nggak memperhatikan ini? Ketika mereka olahraga terbuka sampai pahanya kelihatan. Haram hukumnya laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Bahkan ulama menyamakan seperti perempuan yang membuka auratnya. Itu kan dosa besar, ya. Yang ketiga, permainan atau perlombaan tersebut tidak melalaikan dari kewajiban syar'i seperti menunaikan sholat berjamaah di masjid. Jadi jangan sampai saat berlomba sudah azan masih diterusi. Ada kewajiban yang harus dia tunaikan, yaitu sholat berjamaah di masjid. Yang keempat,
permainan atau perlombaan tersebut tidak menimbulkan permusuhan, kebencian baik antar pemain maupun antar penonton. Itulah kenapa sebagian ulama berpendapat haram itu perlombaan seperti sepak bola, futsal, basket kalau sudah dikompetisikan, kalau masuk ke dalam sistem. Karena kenapa? Itu yang biasanya menimbulkan apa? Fanatisme. Akhirnya menimbulkan apa? Permusuhan sesama muslim. Hanya gara-gara beda klub kesayangannya saling berantem. Masih terjadi kan sampai hari ini? Ya, antar supporter saling bunuh-bunuhan. Makanya sebagian ulama sampai mengharamkan kalau itu sudah dikompetisikan masuk sistem, itu akan menjadikan orang apa? Fanatik dengan klubnya tersebut. Kalau sudah fanatik, apa yang terjadi? Saling bunuh-bunuhan, saling berperang, saling bermusuhan. Nah, itu yang akhirnya menjadi haram hukumnya. Walaupun ini pendapat sebagian ulama, ya. Tapi 4 syarat tadi ini harus terpenuhi ketika kita melakukan permainan atau perlombaan apapun itu, ya. Ingat, nutup aurat ya. Dan niatkan ini untuk refreshing aja. Jangan sampai ya menjadikan akhirnya saling menyakiti ketika berlomba, saling mencelakai hanya untuk apa? Cari hadiah, jangan begitu, ya. Sudah azan ya. Terakhir deh masalah hadiah ini, Anda sering sampaikan sebetulnya, ya. Hadiah perlombaan itu hukum asalnya dibolehkan. Yang pertama, kalau itu dari sponsor. Tapi sponsornya juga jangan yang produknya haram, ya. Sponsornya yang memang dia bergerak di bidang yang halal. Yang kedua, dari donatur. Yang ketiga, kalau itu hadiahnya dari peserta lomba, maka itu ulama mengharamkan kalau semua iuran peserta lomba itu untuk beli hadiah, karena di dalamnya ada unsur apa? Perjudian. Kecuali sebagian ulama membolehkan ada muhallilnya. Tahu antum muhallil? Muhallil itu diantara peserta lomba itu ada yang dia tidak ikut iuran tapi boleh ikut lomba. Paham gak tuh? Ada 10 orang nih ikut lomba, yang bayar cuma 6, yang 4 nggak bayar. Akhirnya uang dari yang 6 itu diberikan hadiah. Menurut sebagian ulama itu dibolehkan karena ada apa? Muhallil 4 ini yang dia nggak ikut iuran tapi dia boleh ikut lomba, dan dia kalau menang berhak dapat hadiah tersebut. Paham untuk makna muhallil? Nah ini, ya. Kalau memang harus itu dari iuran peserta lomba, maka pastikan ada muhallil di situ yang dia nggak bayar iuran tapi dia berhak ikut lomba, dan dia kalau menang ya dapat hadiah yang sama, ya. Atau kalau mau lebih mudah lagi, semuanya dapat hadiah sudah, ya. Semua yang ikut lomba dapat hadiah, kan sama itu rata, ya. Itu lebih aman, ya, karena itu tidak ada unsur perjudiannya, ya. Kita cukupkan nih ya. Afwan, ini Ana sampai Isya saja. Ana ninggalin tamu ini dari sekolah tinggi Persis di Garut, lagi berkunjung ke kampus, tapi Ana tinggalin, ya, karena ada jadwal rutin sama antum, ya. Jadi Ana izin sampai Isya saja, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat agar kita senantiasa ikut lomba, ikut bermain tetap dengan aturan syariat, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.